Mohon dosen menyesuaikan, izin memperkenalkan diri, Taruna tingkat 4 Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan jurusan Keimigrasian. Nama Rafael Kokutayan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai seminar proposal saya dengan judul Analisis Legalitas Yuridis Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi nomor IMI 1308.GR.01.01 tahun 2024 tentang pencegahan tindak pidana perdagangan orang dalam penerbitan paspor biasa. Mohon izin untuk dosen pembimbing satu saya adalah Bapak Paskalis Dani Kristi Wibowo dan pembimbing dua saya Bapak Anindito Rizky Wiraputra. Sebelum saya lanjut, izinkan saya untuk menjelaskan latar belakang ataupun cerita di balik diangkatnya topik ini. Topik ini awalnya saya temukan ketika saya melakukan PKL ataupun Lajapura tingkat 3 di Kanwil K1 TPI Batam. Di sana saya melihat aktivitas dari petugas imigrasi, khususnya pejabat imigrasi yang meminta berkas tambahan bagi pemohon-pemohon paspor yang sedang mengajukan paspor untuk bagi mereka yang menjadi calon PMI ataupun yang berada di usia rentan. Nah, berangkat dari situ, saya sebelumnya memahami bahwa Indonesia ini merupakan negara hukum atau restrat, yang dimana pemerintahnya harus berdasarkan hukum dan juga asas legalitas. Sehingga peraturan perundang-undangan sendiri menjadi tonggak utama dari penyelenggaraannya negara Indonesia. Sehingga perlu kita pahami bahwa dalam hukum ataupun aturan yang berlaku di Indonesia ada hierarki ataupun urutan dari mulai yang tertinggi hingga yang terendah, yang dimana pada rantai teratas diisi oleh Undang-Undang 1945, kemudian turun ke ketetapan MPR, kemudian ke undang-undang ataupun Perpu, kemudian PP, Perpres, dan juga Perda. Ketika saya PKL, saya bertanya kepada petugas imigrasi yang sana bahwa apa dasar mereka untuk meminta berkas tambahan selain yang tercantum di dalam Permenkumham mengenai syarat pembuatan paspor. Di situ mereka menyampaikan bahwa dasar mereka untuk meminta berkas tambahan tersebut adalah dari surat edaran. Di situ saya melihat bahwa surat edaran tidak masuk dalam hierarki peraturan tersebut. Perlu kita pahami sebelumnya bahwa surat edaran sendiri bukan bagian dari hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Nah, surat edaran sendiri seharusnya berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan, klarifikasi kebijakan ataupun SOP administratif dan tidak boleh membentuk norma hukum baru yang mengikat masyarakat umum. Kemudian masalah yang timbul akibat aturan tersebut yang berada di surat edaran dengan tidak linearnya dengan apa yang ada di Permenkumham mengenai syarat pembuatan paspor ialah surat edaran ini menjadi alat yang melebihi fungsi administrasinya. Kemudian surat edaran ini memuat aturan ataupun ketentuan baru di luar kewenangan pembentukannya, dan juga hal ini berpotensi untuk menimbulkan cacat yuridis dan juga pelanggaran asas legalitas. Dari masalah-masalah tersebut timbullah konsekuensi bahwa terjadinya pertentangan dengan aturan yang lebih tinggi yang di atasnya. Kemudian surat edaran ini isinya sangat mudah untuk dipatahkan dalam PT-UN. Berkaca dalam konteks keimigrasian, Direktorat Jenderal Imigrasi memiliki wewenang untuk menerbitkan paspor dan juga melakukan pengawasan keimigrasian. Sehingga hal tersebut didukung oleh fakta bahwa Indonesia saat ini sedang menghadapi ancaman-ancaman serius seperti TPPO, pemalsuan dokumen perjalanan, ataupun penyalahgunaan dari dokumen perjalanan itu sendiri. Sehingga perlu kita pahami bahwa imigrasi lain berperan besar dalam menjaga ataupun mencegah terjadinya dari TPPO itu sendiri. Serta imigrasi juga lah yang berperan untuk memverifikasi ataupun memastikan penggunaan dari dokumen perjalanan itu sendiri. Nah, dengan penelitian ini tentu urgensi yang ada ialah kebijakan yang dikaji surat edaran Dirjen Imigrasi nomor IMI 1308 GR 0101 tahun 2024 dalam penerbitan paspor biasa. Nah, tujuan surat edarannya ini memberi pedoman kepada petugas imigrasi mengidentifikasi calon korban atau pelaku TPPO melalui indikator tertentu. Namun, dalam permasalahannya, justru surat edaran ini apakah memiliki dasar kewenangan yang sah, kemudian apakah substansinya sesuai dengan asas legalitas, dan juga apakah kedudukannya selaras dengan hierarki norma hukum.
Research gap dari penelitian ini ialah belum terdapatnya kajian yang secara khusus menganalisis legalitas yuridis surat edaran imigrasi tersebut. Kemudian kesesuaiannya dengan teori hierarki norma dari Hans Carlsen dan juga validitasnya sebagai instrumen hukum administrasi keimigrasian. Sehingga dari penelitian ini diharapkan memberikan output berupa hasil dari analisis legalitas dan keabsahan dari surat edaran tersebut dalam perspektif hukum administrasi dan juga teori hierarki norma. Berikut adalah kajian pustaka yang menjadi acuan ataupun menambah insight saya dalam mengerjakan penelitian ini. Berbicara mengenai research gap, perlu saya tekankan kembali bahwa belum ada pengujian dari sumber kewenangan pembentukan surat edaran spesifik yang saya sebutkan. Kemudian belum ada juga analisis apakah materi surat edaran sesuai dengan norma yang lebih tinggi, dan juga belum dikajinya implikasi yuridis apabila surat edaran membentuk norma baru yang di luar kewenangan administratif. Jadi dari beberapa penelitian terdahulu yang saya dapat, saya menemukan bahwa beberapa research gap ini perlu untuk mendapatkan jawaban dari hasil penelitian saya. Nah, teori utama yang saya gunakan merupakan teori jenjang norma atau Steuvenbow teori dari Hans Carlsen, yang dimana teori ini menekankan bahwa hukum tersusun secara berjenjang. Ibaratnya hukum memiliki bentuk seperti tangga-tangga yang ada tingkatan ataupun hierarkinya. Kemudian norma yang lebih rendah memperoleh validitas dari norma yang lebih tinggi, bukan sebaliknya. Kemudian produk hukum yang sah jika dibentuk berdasarkan kewenangan yang diberikan norma di atasnya. Jadi produk hukum itu akan sah kalau dibentuk ataupun dasarnya dari norma yang ada di atasnya, bukan norma atau aturan baru tersebut bertentangan atau tidak berdasar dari aturan yang ada di atasnya. Dan kemudian terakhir adalah norma yang melampaui kewenangan berpotensi kehilangan validitas yuridis. Selayaknya ranting yang tidak berpegang pada batang tentu akan mudah untuk patah. Begitu juga dengan hukum. Jika aturan tersebut tidak memiliki landasan yang kuat, berpaku pada aturan yang hierarki lebih tinggi, sangat mudah bagi aturan ataupun hukum tersebut untuk dipatahkan. Adapun metode penelitian yang saya gunakan untuk topik proposal saya ialah saya menggunakan jenis penelitian berupa hukum normatif atau doctrinal research, di mana jenis penelitian ini menekankan untuk pengkajian norma melalui studi kepustakaan dan juga memiliki fokus pada peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum yang ada, sehingga menggunakan pendekatan yuridis normatif. Untuk pendekatan penelitian sendiri, saya menggunakan statute approach ataupun pendekatan perundang-undangan, yang dimana bahan yang saya gunakan ialah Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, khususnya di pasal 28E ayat 1 yang menekankan kebebasan untuk berpindah tempat dan memiliki kewarganegaraan bagi manusia. Kemudian Undang-Undang 6 tahun 2011 tentang keimigrasian, Undang-Undang nomor 13 tahun 2022 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, kemudian Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang TPPO, dan juga Permenkumham nomor 18 tahun 2022 tentang paspor, yang dimana aturan ini memuat lebih detail mengenai syarat-syarat dari pembuatan paspor. Adapun tujuan analisis dari penelitian saya ialah saya ingin menilai legalitas yuridis dari surat edaran 1308 GR 0101 tahun 2024 berdasarkan asas legalitasnya, hierarki norma, dan juga teori Steuvenbow dari Hans Carlsen. Untuk penelitian saya menggunakan sumber data primer, sekunder, dan tersier, di mana sumber data primer saya yang sudah saya sebutkan sebelumnya, mulai dari Undang-Undang NRI tahun 1945 hingga Permenkumham yang mengatur tentang pembuatan paspor, dan bahan sekundernya adalah beberapa buku hukum, jurnal ilmiah, penelitian-penelitian terdahulu, doktrin para ahli, dan juga naskah akademik. Dan tidak ketinggalan dengan bahan tersier yaitu kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan juga referensi penunjang lainnya. Untuk teknik penelitiannya sendiri, saya menggunakan 3, yaitu pertama pengumpulan data yang mencakup studi kepustakaan, inventarisasi bahan hukum, klasifikasi hukum, dan juga penelaahan dokumen hukum. Kemudian dilanjutkan dengan pengolahan data berupa editing, seleksi data, verifikasi validitas, dan juga sistemasi di bahan hukum. Dan juga analisis data yang mencakup analisis deskriptif kualitatif, kemudian menginterpretasikan norma hukum, menganalisis kesesuaian kewenangan, dan menarik kesimpulan dan rekomendasi hukum. Dari 3 teknik penelitian ini,
saya berharap bahwa hasil dari yang saya keluarkan merupakan hasil yang konkret, tidak bertele-tele, dan juga merupakan inti dari tujuan penelitian saya ini. Berikut saya tampilkan timeline dari penelitian saya yang dimulai dari Februari hingga pada akhir bulan Oktober. Sekian yang saya sampaikan, semoga penelitian saya ini dapat dilanjutkan dan dapat memberikan manfaat khususnya bagi petugas imigrasi yang akan bekerja dan terjun ke dalam masyarakat. Terima kasih.